Baru tadi kan Anda juga menyampaikan begitu ya bahwa salah satu yang menjadi fokus dari Amerika Serikat dari negara yang powerful ini begitu ya adalah seperti apa jalur perdagangan utamanya jalur minyak begitu ya ini juga harus diamankan. Nah, sudah mulai ada ancaman dari Iran begitu untuk menutup Selat Hormuz ya dari parlemen begitu dan ada kemungkinan ini dan apa sebetulnya efek yang dirasakan ketika Iran betul-betul menutup Selat Hormuz ini begitu Pak. Apa pengaruhnya bagi mungkin perdagangan minyak dunia dan juga pergerakan harganya seperti apa? Kalau kita lihat ya, kalau dari sisi Iran sendiri, produksi Iran sekarang mungkin sekitar 3 juta barrel per day. Yang diekspor itu 1,5-2 juta barrel per day. Nggak banyak, 2% lah dari kebutuhan dunia. Ya. Tapi yang masalah itu di situ ada Arab Saudi yang lewat Selat Hormuz, ada Kuwait di situ, ada UAE di situ, ya. Dan ini jumlahnya adalah kalau crude itu sekitar bisa 15-14 juta barrel per day, itu mewakili 14-15% kebutuhan dunia. Kemudian yang produk BBM itu juga sekitar berapa? 8 juta ton atau sekitar totalnya itu sekitar 20% ketergantung dunia itu lewat Selat Hormuz. Ditambah lagi LNG sekarang gas itu sekarang sudah menjadi komoditi yang diperdagangkan lewat kapal dan lain-lain lewat Selat Hormuz berapa? Juga sekitar 20%, 15-20% itu yang berasal dari UAE, dari Qatar itu lewat Selat Hormuz. Kebayang nggak? Sewaktu sebelum Presiden Trump mengumumkan kenaikan tarif tahun 9 April itu, apakah terjadi imbalance atau tidak balance antara demand dan supply? Iya, sedikit cuman. Dan OPEC Plus sudah pada saat itu sudah menyadari ada kelebihan demand ini, harga akan turun. Maka dia mencoba meng-cut production-nya. Ya. Tapi yang terjadi adalah Trump mengumumkan kenaikan tarif, harga anjlok, blok. Ya. Sekarang berapa nyaman Amerika dengan anjloknya harga ini? Kalau kita lihat, Amerika, kalau shale oil itu, rata-rata break-even point-nya sekitar $40-50 per barrel. Kalau harga di 60, dia dapat margin 10, itu sangat rentan. Ya? Apa cara terbaik untuk menaikkan harga? Ya? Eskalasi. Salah satu adalah ini analisa di beberapa tempat yang saya juga memahami itu berdasarkan analisa yang 4 tadi, gimana caranya mengamankan kebutuhan kita adalah mendestabilis kawasan. Meningkatkan eskalasi geopolitik. Gitu. Dan negara yang punya satu volume molekulnya dan menguasai jalur Selat Hormuz itu apa? Iran. Maka sangat beralasan untuk melakukan konflik dengan Iran. Apa impact-nya? Berapa hari kemudian, berapa hari yang lalu harga naik $76-75 per. Jika Iran betul-betul melakukan ancamannya menutup Selat Hormuz, tadi kan artinya jalur perdagangan minyak dunia ini akan terganggu begitu. Tadi menyampaikan 14-15% dari total minyak dunia melewati jalur tersebut. Nah, tadi peningkatan harganya mungkin akan terbang ke level berapa begitu Pak Archandra? Ya, kita lihat lagi, ada menganalisa di atas 100. Ya. Mungkin nggak ada yang tahu juga. Karena ini adalah komoditi ya. Tapi boleh nggak kita menganalisa berdasarkan ongkos produksi dan impact inflasi ke sebuah negara? Ya. Kalau kita lihat ya, negara 5 besar negara produser minyak dunia, Iran, Rusia, Venezuela, Arab Saudi, Amerika, 5 ya. 3 negara yang 3 terbesar, Amerika, Rusia, dan Arab Saudi, itu punya karakter yang berbeda dalam melihat harga minyak. Ya, kalau Amerika, kalau bisa harga minyak itu tidak di bawah 70 atau di bawah $75. Kenapa? Break-even point-nya itu di $40-50 per barrel. Dia tidak menginginkan di bawah 70. Sewaktu pengumuman tarif kemarin harga di 63-65. Wah, itu bisa limbung. Ya, yang independent oil company di Amerika bisa limbung. Tapi menurut feeling saya Amerika juga tidak menginginkan harga dari 100. Kenapa? Karena di sana tidak ada subsidi.
Oke, inflasi. Setiap harga yang tinggi itu masuk ke market dan masyarakat menanggung itu. Oke, dan Amerika juga tengah berjuang melawan inflasi sebetulnya. Amerika sedang berjuang melawan inflasi. Untuk itu, kalau menurut hemat saya, Amerika menginginkan nggak harga di atas 100? Kalau bisa tidak. Oke, berarti akan mungkin range-nya? Range-nya Amerika itu di atas 75, di bawah 100. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Rusia? Rusia dia tidak punya shale oil. Ongkos produksi mereka mungkin $30. Kalau harga dia biasanya ngasih diskon sekarang tuh bisa $20-30. Kalau dia kasih diskon $30, harga produksi 30, tambah diskon 30 berarti dia harus menjual minimal 60, maka dia juga tidak mau harga di bawah 75. Rusia. Karena terlalu tipis ya. Terlalu tipis buat dia. Karena harga diskon tadi. Ya. Tapi kalau di atas 100 dia oke. Oke, karena jauh jadinya. Jauh. Semakin tinggi semakin oke karena dia harus ngasih diskon tadi $20-30 per barrel. Jadi kalau di atas 100 dia oke sekali. Oke. Ya. Arab Saudi. Ini Arab Saudi ini yang sangat robust. Atas boleh, bawah boleh. Karena ongkos produksinya belasan dolar per barrel. 10, 11 atau berapa. Jadi kalau harga $20 pun, $30 pun, Arab Saudi masih oke. Di atas 100 pun nggak apa-apa. Karena apa? Dia subsidi di sana. Kebutuhan di dalam negeri kecil. Jadi rakyatnya pun kalau di atas $120, $110, dia oke. Baik.